Dari Gersang Kakao Surabaya 1062 The Voice of Love. Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan semuanya. Kembali hadir Debbie DVK menemani Anda di program Family Magazine edisi hari ini Rabu 22 April 2020. Dan selama kurang lebih 2 jam ke depan ya, hingga pukul 11 siang nanti, program Family Magazine menemani Anda. Kita akan kembali belajar bersama kebenaran firman Tuhan ya, bersama Ibu Christine Budiarjo. Selamat pagi Bu Christine. Selamat pagi, kasih Tuhan. Selamat pagi Debbie. Wah, ya, hari ini rombongan. Iya. Oke, ada Pak Roy Iskandar, ada juga Pak Timotius ya di pagi hari ini yang akan kita akan mengupas topik ya tentang ini kalau menggunakan bahasa tahu diri atau tahu diri. Nah, itu penekanannya bagaimana ini? Tahu diri. Nggak tahu diri. Nah, itu dia. Tahu diri bagaimana ini Bu Christine? Silakan Bu Christine. Iya, kita masih melanjutkan tema besarnya ya. Kehidupan seseorang yang dipimpin oleh Roh Kudus itu harus kelihatan gitu buktinya, harus kelihatan dampaknya ya, yang sesuai dengan karakteristik dari Roh Kudus itu sendiri. Nah, kita sudah sampai pada pembelajaran hari ini. Orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus, ada beberapa hal yang kita pelajari di Rabu-Rabu yang lalu, yaitu tidak hitung jasa. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus tahu berterima kasih gitu ya. Itu dua itu berkaitan dengan yang lagi marak sekarang ini, yaitu dalam kondisi dampak dari COVID-19 ini banyak ekonomi atau kondisi ekonomi rumah tangga mulai terganggu ya, sehingga menggerakkan banyak kepedulian untuk bisa melakukan sesuatu, menolong sesama. Nah, kemarin kita belajar bagaimana meresponi, bagaimana sikap hati, cara berpikir kita secara benar dari atau sebagai orang yang melakukan atau bergerak dalam kepedulian itu, juga bagaimana sikap hati dan cara berpikir yang menerimanya gitu ya, yang menikmati kepedulian itu, bentuk kepedulian itu. Nah, hari ini kita akan lanjutkan bahwa orang yang dipimpin oleh Roh Kudus itu tahu diri. Nah, mungkin tidak banyak ya tema ini diangkat, tetapi ini sangat-sangat penting karena orang yang tahu diri ini sekarang sudah mulai langka gitu ya. Dengan berbagai macam paham yang ada di dunia ini, maka benar-benar sulit menemukan orang-orang yang tahu diri ya. Banyak orang berkata bahwa masalah besar dalam diri manusia itu tidak percaya diri, tidak punya rasa percaya diri ya. Memang mungkin akan tidak bebas bergerak, tidak bisa berprestasi secara maksimal dan lain-lain ya. Memang percaya diri itu akan menolong seseorang untuk maksimal dalam berkarya. Tetapi sekalipun percaya diri ini memang penting gitu ya, tapi lebih penting lagi adalah orang yang tahu diri. Nah, orang yang tahu diri ini orang yang mengekspresikan sikap hati dan pikiran yang kalau saya boleh katakan ini kehambaan ya. Jadi orang yang tahu diri itu dia sedang mengekspresikan kehambaan di dalam dirinya, yaitu hati yang bersedia untuk dipimpin Roh Kudus, menempatkan diri pada tempat yang tepat, bereaksi dengan benar, kemudian tahu apa yang harus dilakukan dan tidak perlu dilakukan, tahu juga apa yang harus diucapkan dan tidak perlu diucapkan ya. Itu semua sumbernya atau asal muasalnya kalau saya katakan ya, itu adalah dari sikap hati dan pola pikir yang tahu diri. Nah, kita akan pelajari bersama-sama yang pastinya orang yang tahu diri ini berkenan kepada Tuhan gitu ya. Kita akan pelajari sama-sama, dan hari ini yang akan berbagi adalah hamba Tuhan yang luar biasa, Pak Timotius Sugeng Tanang. Kalau boleh tahu, saya manggilnya Kotim ya. Umur berapa ya Kotim sekarang? Sekarang masuk
70. 70 ya. September Tetap habis, pas. semangat ya. Tetap semangat. Saya mengenal beliau ini sejak 71 saya ya, di betul. youth dulu. Zaman masih remaja, masih pemuda gitu ya. Kotim sudah aktif melayani dan sampai hari ini masih bertahan. Yang pastinya yang saya lihat dari orang itu kan segala sesuatu itu yang penting adalah cara berpikirnya gitu ya. Dan hari ini saya mengundang beliau untuk berbagi tentang orang yang dipimpin oleh Roh Kudus itu tahu diri, dan bagaimana itu kita dalami sama-sama, kita belajar sama-sama. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat kesempatan yang kembali Engkau berikan Tuhan untuk kami belajar lagi. Begitu banyak yang Engkau ingin ajarkan kepada kami, dan itulah bahasa cinta-Mu buat setiap kami. Tolong kami bisa meresponi bahasa cinta-Mu ini Tuhan, dengan memberikan seluruh keberadaan kami, keterbukaan kami, konsentrasi kami, memberikan satu kerinduan untuk mau diajar, mau dibetulin hidupnya. Biarlah ini boleh menjadi bahasa cinta kami yang Engkau bisa rasakan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mau serahkan seluruh keberadaan kami mau serahkan akal budi kami mau fokuskan kepada apa yang Tuhan mau omong buat kami pagi ini. Ajari kami, karena kami tahu setiap kali firman Tuhan datang buat kami, Engkau sedang melawat kami, dan kami tidak mau sia-siakan itu Tuhan. Firman adalah Allah dan Allah adalah firman. Itu sebabnya kami mau hargai waktu yang kami dapatkan ini, waktu anugerah yang kami miliki ini, dengan hati yang serius, mau belajar, mau bertumbuh sampai terjadi perubahan, dan Engkau dilihat, dihormati melalui perubahan-perubahan kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami rindu memahami lebih dari apa yang kami mampu tangkap dengan akal pikiran dan telinga kami. Kami percaya Roh Kudus memberikan pengertian jauh dari apa yang kami bisa tangkap dengan panca indera kami. Amin. Kami terima kebenaran firman-Mu, kami sambut pribadi-Mu Tuhan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Baik, sesuai dengan sampaikan Bu Kristi Budiharjo, bahwa pagi hari ini kita akan belajar ya kebenaran firman Tuhan tentang arti ya tahu diri. Nah, itu kalau dalam aplikasi sehari-hari, dalam pelayanan, keluarga, atau mungkin dalam hubungan sosial, bagaimana sih sebenarnya tahu diri itu? Ada Bapak Timotius Sugeng Tanang yang akan menyampaikannya, dan juga ada Pak Roh Iskandar. Tapi sabar dulu deh, kami akan kembali setelah informasi dan sebuah pujian yang akan hadir di ruang dengar Anda. Sebelum 62 ada Voice of Love masih di Family Magazine, dan langsung saja kita akan belajar kebenaran firman Tuhan ya bersama Bapak Pendeta Timotius Sugeng Tanang. Silakan Pak Tim. Oh iya. Selamat pagi saudara kekasih para pendengar yang dicintai Tuhan. Pagi hari ini sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya tentang tahu diri. Nah, pagi hari ini saya ingin membagi dari dua sisi. Karena menurut Kamus Bahasa Indonesia, tentang tahu diri itu artinya mengerti keadaan dirinya sendiri. Kenapa saya ingin membagi dari dua sisi? Sisi pertama dari sisi manusia, sisi yang kedua dari sisi Tuhan. Ya, kalau kita hanya menekankan dari sisi tahu dirinya manusia, umumnya yang saya perhatikan pasti gaya hidup yang tahu diri, yang mengaku dirinya sebagai orang beriman, baik dia anak Tuhan atau hamba Tuhan, lebih cenderung lebih mirip dengan dunia daripada mirip dengan Tuhan. Maka itu pagi hari ini penekanan yang saya ingin mengingatkan buat para kekasih Tuhan, fokus kita harus benar. Prioritas utama kita harus benar. Respon kita harus benar. Selama fokus kita belum benar, prioritas kita salah, respon kita salah, maka kita di saat kita menempatkan tahu dirinya, sering di hadapan Tuhan tidak tahu diri. Kenapa?
Contoh yang paling jelas dalam firman Tuhan di dalam Alkitab, baik dari Kejadian sampai Wahyu, ya, menceritakan orang-orang yang begitu gampangnya memberontak kepada Tuhan daripada hewan. Hewan begitu taat, tetapi yang sering melawan kepada Tuhan itu manusianya. Dan seharusnya ingin saya bawa langsung, sesungguhnya kalau saudara dan saya sebagai orang yang beriman, yang percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa kita ini wakilnya kerajaan surga di atas bumi, ini yang harus tahu diri dulu. Selama kita tidak menyadari, ya, kalau saya ngomong gereja Tuhan itu bukan soal merek atau sinode, ya, atau tempat, tetapi gereja Tuhan berbicara eklesia, suatu umat yang dipanggil keluar dari kegelapan, supaya kita menceritakan perbuatan yang besar dan ajaib. Yes. Dan ini yang harus kita sadari dulu. Supaya apa? Supaya gereja Tuhan itu seharusnya menjadi batu penjuru, bukan batu sandungan. Nah, kalau kita sadar bahwa tahu diri itu sesuai dengan kemauan Tuhan, mestinya kita jangan lupa, sebelum Yesus naik ke surga, mandat yang diberikan kepada gereja Tuhan dalam Matius 28 ayat 18 sampai ayat 20, ya, supaya melalui gereja Tuhan yang sebagai wakilnya, kan pesannya, beritakanlah Injil, jadikan seluruh bangsa menjadi muridku, bukan murid pendeta atau murid guru sekolah Alkitab, tapi muridku. Jadi jelas di sini berbicara fokus kita harus kepada Tuhan. Saya tidak meremehkan atau menyalahkan, tidak. Tetapi yang saya tahu, tidak semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ada kesempatan untuk sekolah Alkitab. Tetapi Tuhan sudah memberikan peluang sekolah kehidupan berdasarkan Alkitab setiap hari. Makanya dia mau kita ini menjadi murid Tuhan, supaya saudara sadar profesi apapun yang saudara kerjakan, baik saudara yang kerja di kantor maupun yang pelayanan, maupun sebagai ibu rumah tangga atau para pejabat di pemerintahan, semuanya itu hanya tanggung jawab masing-masing sesuai bidangnya. Tetapi yang utama, kita di hadapan Tuhan ini yang harus tahu jelas dulu. Karena apa? Supaya kita sadar, ya, saya ingin mendasari firman Tuhan, kita akan sama-sama melihat dalam kitab Filipi, pasalnya yang pertama. Filipi pasalnya yang pertama, ya, ayatnya yang ke-17. Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-17. Nanti kita lihat Filipi 2:21. Dikatakan demikian. Filipi 1 ayatnya yang ke-17. Ya. Filipi 1 ayatnya yang ke-17. Supaya tidak putus, saya ingin bacakan dari 16 dulu aja. Ya, Filipi 1 ayat 16 dan 17, firman Tuhan berkata demikian. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Pasal yang kedua ayat 21. Pasal 2 ayat 21, ya, supaya tidak putus, ya, saya ingin baca untuk ayat 20 juga mulai, ya. Dikatakan demikian. Kalau lihat judulnya itu tugas saya soalnya. Ya, dikatakan ayat pasal 2 ayat 20 21. Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan dia. Dia ini yaitu Timotius, kalau sudah lihat ayat 19. Dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Ayat 21. Sebab
semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Makanya tadi sejak awal saya sudah mendasari tahu dirinya yang model bagaimana. Ya. Kalau tahu dirinya berpusatkan kepada diri sendiri, pasti cara gayanya pasti cenderung seperti orang dunia. Tetapi kalau tahu dirinya di hadapan Tuhan dari sudut pandangnya Tuhan, pasti yang diutamakan adalah kepentingan Tuhan atau kepentingan kerajaan. Sesuai dengan doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi gereja Tuhan seharusnya kan jadi wakilnya Tuhan di atas bumi ini. Sekali lagi saya ingin tekankan, ya, supaya kita sadar itu bukan tugas tanggung jawab pendeta atau penginjil atau pelayan Tuhan yang ada di gereja. Tetapi itu buat setiap orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus sesuai bidangnya masing-masing, sesuai profesinya masing-masing, tapi mendapat amanat daripada Tuhan. Seperti yang firman Tuhan Yohanes 15:16 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Jadi dengan kata lain, supaya mulai pagi hari ini kita perlu lengkapi. Selama ini saya perhatikan gereja Tuhan atau anak Tuhan senantiasa sering memiliki pikiran yang tidak salah. Tapi mulai pagi hari ini yang belum tahu harus tahu. Tuhan perlu saya. Ini yang harus ditekankan dalam hidup saudara. Kalau Tuhan tidak perlu saudara dan saya, kenapa dia mau pilih dan panggil saudara menjadi anaknya atau jadi orang percaya untuk jadi wakilnya? Jadi dalam hal ini yang perlu saudara miliki, fokusnya yang benar, prioritasnya yang benar. Karena sudah cukup lama, kalau kita mau jujur, kita mengaku sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, biarpun kita aktif dalam pelayanan kegiatan apapun, ya. Tetapi apakah benar kita ini benar-benar bermanfaat bagi Tuhan atau kita memanfaatkan Tuhan? Ya, dengan peristiwa yang terjadi hari-hari ini bukan saja bangsa kita Indonesia, tapi sudah mendunia tentang virus corona ini. Dengan kejadian ini salah satu pembuktian ya untuk kita diingatkan. Kalau sebelum ada kejadian ini biasanya para pendeta ya atau pengkhotbah senantiasa kalau kita malas ke gereja, kita didorong-dorong untuk datang ke gereja. Jangan melupakan ibadah, pertemuan ibadah, Ibrani 10 ayat 24-25. Tetapi sekarang ayatnya ganti, saudara. Ya, jadi bukan soal pergi ke gedung, bukan kumpulnya. Tetapi yang penting kita juga bisa beribadah di rumah. Ya, maupun melalui online maupun dengan cara-cara yang lain atau bersekutu, ada mesbah keluarga dan hal yang lain. Saya tidak katakan semuanya itu salah. Ya. Tetapi tetap unsur yang diberitakan hanya untuk berpusatkan kepada diri sendiri, manusianya. Bukan tujuan maksud Tuhannya. Tetapi melalui peristiwa ini, Tuhan sesungguhnya sedang mengingatkan kepada kita. Apakah waktu-waktu yang kita gunakan itu untuk keinginan manusia atau untuk keinginan Tuhan? Itu 1 Petrus pasal 4 ayat yang kedua. Ya, supaya sisa waktumu atau waktu yang ada, supaya kamu tidak nuruti keinginan manusia, tetapi menurut keinginan Tuhan. Dan ini yang seharusnya, yang dimana setelah Paulus mengalami proses radikal dalam hidupnya, apa yang dia kerjakan fokusnya senantiasa kepada Tuhan. Sampai dia berkata, aku tidak mau peduli segala keadaan apapun, yang aku beritakan adalah salib Kristus. Yang aku beritakan adalah Injil kasih karunia Kristus. Fokusnya terus digiringnya kepada Tuhan terus. Biarpun cerita kepada masalah, senantiasa masalah itu hanya salah satu batu loncatan untuk kita lebih mengenal maunya Tuhan. Tapi selama ini kalau kita bahas masalah kan bagaimana untuk supaya kita lepas dari masalah, bagaimana supaya kita menang dari masalah. Saya tidak katakan salah.
Tetapi itu yang enak baru diri kita manusia. Tuhan belum kebagian apa-apa. Maka itu melalui peristiwa hal ini kita didesak untuk supaya benar-benar ngerti keinginan Tuhan apa. Sisi yang kedua supaya kita disadari dengan peristiwa keadaan yang sekarang ini. Kalau sampai diberlakukan PSBB juga di kota Surabaya, itu akan lebih diperketat. Itu tambah bisa kelihatan aslinya kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, masih terpengaruh sikon atau sudah terpengaruh oleh Tuhan. Karena Tuhan itu tahu, ya. Saya ingin mendasari ini dari dasar ayat firman Tuhan 1 Petrus pasalnya yang keempat, ayat 17 sampai ayatnya yang ke-14. Dan ini yang perlu saudara sadari, hari-hari ini Tuhan sedang, karena kasihnya dia mempersiapkan kita supaya kita tidak sama-sama dihukum dengan dunia. 1 Petrus pasalnya yang keempat, ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Ya, 1 Petrus pasal yang keempat, 17 sampai 19. Kecepatan dari saya nih ya? Enggak ya? Ya. 1 Petrus pasal 4, 17 sampai 19. Firman Tuhan berkata demikian. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Jelas rumah Allah di sini karena firman Tuhan berkata, tidak tahukah tubuhmu adalah bait roh Allah. Jadi jelas Tuhan sedang berurusan secara pribadi dengan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bedakan ya, dihakimi sama dihukum. Ya, penghakiman itu berbicara tahu salah atau benernya. Makanya di dalam sidang pengadilan kan, kalau hakim setelah benar-benar salah baru kena hukuman. Ya, makanya hari-hari ini Tuhan sedang menampi kita, Tuhan sedang memisahkan kita. Kenapa? Karena kalau kita mau jujur ya, di dalam gereja Tuhan, untuk orang jadi munafik lebih gampang di rumah atau di gereja. Pasti lebih gampang munafik di gereja, karena di rumah sekeluarga sudah tahu aslinya. Makanya kalau kita mau jujur, tanpa kita sadari banyak orang munafik dalam gereja. Yes. Mengerikan sekali. Kenapa? Karena sudah terlalu menyimpang jauh. Makanya Tuhan cinta kepada gerejanya. Makanya sebelum dia datang, dia mempersiapkan yang mula-mula pertama-tama, yaitu rumah Allah sendiri. Dan dikatakan, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Ngaku orang Kristen, ngaku rajin ke gereja, ngaku aktif dalam pelayanan, tapi tidak tahu yang hakiki daripada Injil itu apa. Yes. Bisa ngomong tapi ngelakoni enggak. Saya ngomong demikian bukan saya mau menyalahkan saudara, bukan. Itu pergumulan saya karena saya latar belakang dulu benci orang Kristen. Ya. Kenapa? Karena tidak menjadi contoh yang benar buat saya, sehingga ketertundaan saya, seharusnya saya sudah diajak teman saya untuk sekolah minggu, tetapi saya mengeraskan hati karena yang mengajak saya hidupnya juga nggak benar. Ya, tapi sekarang sudah menjadi almarhum. Ya, yang belum lama itu karena kena COVID itu. Ya, jadi dalam hal ini saudara, suatu pelajaran buat saya baru percaya kepada Tuhan itu pun baru setelah saya menikah. Ya, jadi bayangin sejak sekolah minggu sekitar umur belasan sampai 10-an tahun baru saya menjadi orang percaya. Dari situ saya senantiasa ingin ya tahu bagaimana yang suka menyenangkan hati Tuhan itu. Tetapi saya gagal terus. Saya bukan jatuh bukan karena hal yang lain. Menurut saya itu benar. Mungkin buat menurut orang dunia juga benar. Menurut dasar kitab Taurat masih lumayan benar gitu saudara. Tapi tetap berdasarkan kasih karunia saya salah di hadapan Tuhan. Ya, kalau untuk memudahkan, untuk membedakannya, pakai bahasa dengan kalimat yang selama ini dulu saya pikir sudah benar, yaitu yang saya lakukan. Saya melakukan sesuatu untuk Tuhan.
Itu yang saya anggap sudah benar. Dulu saya melakukan untuk setan atau untuk duniawi. Sekarang saya melakukan untuk Tuhan, kan pikir saya sudah benar. Tetapi suatu saat kebenaran firman Tuhan mencelikan saya. Yang Tuhan mau bukan saya melakukan sesuatu untuk Tuhan, tetapi Tuhan melakukan sesuatu buat saya dan melalui saya. Itulah arti Injil kasih karunia Kristus, bukan usaha manusia. Usaha manusia hanya membuka diri dengan keleluasaan untuk Tuhan bisa bekerja menggarap hidup kita, supaya melalui hidup kita sedang dipakai menjadi alatnya Tuhan atau utusannya Tuhan. Amin. Itu yang Tuhan mau. Jadi coba saudara perhatikan, tidak ada sesuatu yang Tuhan kerjakan kalau saudara ngalamin percaya kepada Tuhan dan terima Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus, itu pasti dampaknya bukan buat diri sendiri, dampaknya itu buat orang lain. Kalau saudara perhatikan dalam firman Tuhan dikatakan karunia-karunia yang diberikan dalam 1 Korintus pasal 4 tujuannya untuk membangun, jadi bukan untuk diri sendiri. Begitu juga kalau engkau menghasilkan buah roh, kan bukan untuk diri sendiri, untuk dinikmati oleh orang lain. Di mana pohon makan buahnya sendiri? Ya, kan tidak ada. Jadi ciptaan Tuhan itu kesukaannya itu memberi. Kalau sampai ada pelajaran kemakmuran, kelimpahan finansial, saya tidak katakan salah, itu maunya Tuhan. Cuma sayangnya pengertian kemakmuran finansial yang selama ini didengung-dengungkan itu, pikirnya itu buat diri sendiri. Makanya tidak sedikit anak Tuhan, hamba Tuhan, setelah kekayaan materinya banyak, lupa Tuhan. Seharusnya kekayaan yang kita terima, kembali lagi tahu diri, kita ini imamat rajani, imam perantara. Apa yang kita terima daripada Tuhan untuk kita salurkan kepada orang yang memerlukan Tuhan melalui hidup kita. Itu yang Tuhan mau. Makanya Tuhan ingin mengingatkan, kalau sampai kita ini nggak percaya Injil Tuhan atau nggak ngerti aturan mainnya Injil, kapan kita bisa nikmati keselamatan yang Tuhan sudah sediakan buat kita? Ya. Dan lanjutkan, saya ingin bacakan ayat 18 sampai 19. Ya, ayat yang ke-18 dikatakan 1 Petrus 4, ya. Dan jika orang benar hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Jadi kalau di sini disebut ada 3 kelompok: orang benar, orang fasik, orang berdosa. Ya. Bedanya apa orang fasik dengan orang berdosa? Kalau orang berdosa adalah orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Tetapi orang fasik adalah orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tapi hidupnya tidak mau pikul salib, tidak mau menyangkal diri. Itu orang fasik. Karena dalam tulisan Mandarin dikatakan ren. Ren itu manusia, itu jahat. Dan tulisannya itu bawahnya hati, atasnya bacaannya A, itu kosong, nggak ada salibnya. Jadi hati yang tidak mau menyangkal diri, pikul salib dalam kehidupan sehari-hari, di mata Tuhan itu jahat. Nah, itu tahu diri yang versi manusia. Tapi tahu diri di hadapan Tuhan versi Tuhan, yaitu orang benar. Bukan merasa dirinya benar, tetapi mempercayakan karya pasca kematian dan kebangkitan itu terjadi, digarap dalam hidupnya sehari-hari. Makanya kalau Tuhan berurusan dengan kepada kita itu setiap hari. 2 Korintus 4:16 berkata, manusia batinia kita diperbarui dari sehari ke sehari. Kenapa? Karena ratapan 3:22-23 berkata, kasih setia dan rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi. Jadi contoh bangsa Israel itu menjadi pelajaran buat kehidupan kita. Ya, bukan kebetulan kenapa
Paskah tahun ini persis dengan kitab Keluaran pada bulan pertama di tanggal 10. Loh, kok juga bulan ini kan kita tanggal 10 merayakan kematian. Ya. Dan juga harus tinggal di rumah. Kenapa saya ingin tekankan sedikit nyinggung dalam hal ini? Karena terus terang buat saya, karena saya dapat kiriman, dengar khotbah, kenapa kalau Jumat disebut Jumat Agung tapi Minggu disebut Paskah? Tapi kalau saya lihat Alkitab, mayoritas tentang Paskah itu berbicara kematian. Ya. Jadi kenapa? Karena tidak mungkin ada kebangkitan kalau belum mati. Bagaimana manusia ciptaan baru akan nyata kalau manusia lama kita masih dominan? Jadi kenapa saya tekankan Paskah itu tidak bisa dipisahkan hanya Minggu saja. Karena secara perjanjian lama, Paskah itu dari Kejadian sampai Maliaki itu kan tentang korban, kematian terus. Begitu juga 4 kitab pertama tentang Injil itu tentang kematian. Setelah itu baru berbicara kebangkitan. Dan Kisah Rasul, kalau boleh saya katakan, Kisah Para Rasul adalah gereja yang hidupnya dipimpin Roh Kudus. Kisah Roh Kudus memimpin gerejanya, itu Kisah Para Rasul. Makanya setelah pasal 28 tidak ada penutupnya. Tandanya dia sedang berlangsung terus sampai hari ini karena belum selesai pimpinan Roh Kudus buat gerejanya. Ya. Jadi dipimpin Roh Kudus itu bukan sesuatu hal yang aneh. Saudara perlu sadar, kalau saudara tiap hari tidak mau dipimpin Roh Kudus, ya ini bahasa saya, pasti saudara sedang dipimpin Roh Wedus. Ya, suaranya memang mirip. Ya, artinya berjalan menurut kemauan sendiri. Tapi mungkin karena kita anak Tuhan, basarnya pakai ayat firman. Saya sudah doa kok. Saya sudah lakukan ini berdasarkan firman Tuhan. Tapi menurut kemauan sendiri, dengan kata lain, Tuhannya yang diatur. Lah kalau Tuhan diatur di dalam doa, di dalam kehidupan sehari-hari, terusnya Tuhannya siapa kalau gitu? Tanpa kita sadari, kita ini menjadi orang fasik. Tapi nggak sadar. Nah, ini yang repot, saudara. Makanya tahu diri itu artinya mengerti keberadaan dirinya sendiri. Baik dia sebagai suami istri, baik dia sebagai karyawan atau majikan, baik dia sebagai murid atau guru, atau apapun profesi kita. Kalau kita sadar diri, yaitu tahu diri di hadapan Tuhan, hidup kita pasti nggak akan gegabah. Kenapa? Karena Tuhan punya aturan mainnya untuk supaya kita lakukan. Nah, apa yang harus dilakukan hari-hari ini? Ayat 19 kita lihat. Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah. Sesuai Filipi 1 ayat 29 kan dikatakan, kita dikaruniai bukan hanya untuk percaya saja, tapi menderita karena Kristus. Ya, karena itu kehendak Allah. Tapi kalau kita menderitanya karena kesalahan kita, ya bertobat, saudara. Ya, ini yang perlu kita bisa bedakan. Dan bagaimana supaya menderita kehendak Tuhan? Menyerahkan jiwanya. Jiwa itu berbicara pikiran, perasaan, kehendak. Ya, jadi menyerahkan jiwanya supaya benar-benar pikiran, perasaan, kehendak Kristus itu lebih hari lebih dominan. Supaya dengan demikian, bagaimana kita? Dengan selalu berbuat baik. Jadi baiknya tuh di sini bukan supaya pamer. Ya, seperti yang sekarang nolong difoto dulu, ya. Ya, saya bukan katakan itu salah, tapi kalau menurut pandangan Tuhan salah, menurut pandangan manusia normal. Supaya ada data, ya silakanlah. Saya tidak mau berdebat dalam hal itu, tetapi yang saya tahu, tangan kanan beri, tangan kiri jangan sampai tahu, itu Alkitab. Ya, jadi kalau kita mau beri contoh ke ini, oh dia sudah saya tolong kok nggak pernah terima kasih ya. Nah, itu tandanya kita nolongnya versi manusia. Karena kita masih tahu dirinya versi manusia, ya. Tapi secara umum manusia wajar, cengli, normal. Ya, namanya orang ditolong kok enggak mau terima kasih, itu normal. Tapi kalau di mata Tuhan beda. Kenapa?
Karena kalau kita mau pakai versi Tuhan, kalau kita nolong orang, kalau orang itu sudah ditolong, dia bukan bales nolong orang yang sudah pernah nolong dia. Seharusnya dia nolong orang lain, bukan untuk balas budi kepada yang menolong. Seperti bukan karena kita makan buah, ya, terusnya pohonnya dikasih buah, kan nggak mungkin pohonnya makan buah dari buahnya sendiri. Jadi itulah yang dikenal dengan multiplikasi. Setelah kita diberkati, kita salurkan berkat itu buat orang lain. Jadi kalau sampai kita memiliki pengertian kemakmuran finansial, coba robah bahwa kemakmuran finansial bukan buat diri sendiri, ya, tetapi buat untuk orang lain yang dimana Tuhan suruh untuk kita bagikan. Ini yang senantiasa sejak awal Tuhan ingin mengingatkan, ya. Memang konsep model demikian kurang disukai oleh banyak orang, termasuk juga hamba Tuhan. Kok enak buat orang lain, saya aja belum cukup, ya. Tetapi sesungguhnya itulah prinsip teladan Yesus. Yesus yang kaya rela jadi miskin supaya kita yang miskin jadi kaya. Tapi Yesus kaya jadi miskin gak selamanya miskin. Dia setelah bangkit kaya lagi. Begitu juga waktu saudara memberi, sesungguhnya bukan kurang, ya, karena dikatakan terlebih berkat memberi daripada menerima. Setelah kebenaran itu benar-benar saya alami dalam kehidupan saya mulai lakukan, belajar setia dalam hal yang kecil. Dan setia dalam hal yang kecil yang saya tahu dalam Lukas 16 ayat 10 kaitannya dengan uang. Kalau kita belum pernah bisa menang dalam hal uang, omong kosong rohani kita bisa bertumbuh dengan sehat. Yes. Saya berani jamin, saya ngalamin soalnya. Karena lebih-lebih saya latar belakang pedagang yang berpusatkan kepada uang. Gak ada uang gak jalan. Tapi kenyataannya sekarang, boleh uang banyak ngadepi virus, hayo. Apa bisa membayarnya? Sampai ada peristiwa, ya, sampai kemarin uangnya dibuang-buang karena tidak bisa mengobati penyakit. Dokter mau perlu berapa saya kasih, tapi nggak bisa tertolong nyawanya. Jadi ini suatu pelajaran. Memang kita perlu uang, tapi uang bukan segala-galanya. Tetapi fakta berbicara, Tuhan segala-galanya dalam hidup kita. Kenapa? Dia yang menciptakan, Dia menjadikan kita, Dia punya tujuan buat kita. Maka itu ada suatu kalimat yang berbicara dalam bahasa Mandarin, Zen sentimuti sesama. Tujuan manusia hidup itu apa? Jawabannya, tujuan manusia hidup adalah tujuan Tuhan menghidupi kita. Dan sentimuti cus sen ren temuti. Ya, kalau kita sadar bahwa tujuan kita itu dihidupi oleh Tuhan, kenalilah Tuhan dengan benar. Makanya tadi berbuat baiknya nggak berhenti di situ. Ayat 19 akhirnya apa dikatakan? Ujung-ujungnya dikatakan kepada pencipta yang setia. Jadi kita berbuat baik bukan pamer. Kita berbuat baik bukan mengenakan manusia. Kita berbuat baik supaya menyenangkan hati Tuhan. Ini yang Tuhan ingin mengingatkan buat kehidupan kita. Ini garis besar yang saya bagikan pagi hari ini supaya kita sadar, bedakan tahu diri dari versi manusia, tahu diri dari versi Tuhan. Ini yang Tuhan ingin kita lakukan. Ya. Oke, nah bagi Anda yang mungkin kekasih Tuhan di siang hari ini setelah mendengarkan firman Tuhan ya tentang tahu diri dari Bapak Timotius Sugeng Tanang, Anda yang mau bertanya, mau sharing kan, atau mungkin ada hal-hal yang mungkin masih Anda bingung, nah boleh sampaikan pertanyaan Anda melalui WhatsApp dan juga SMS di 081333060000. Tapi bukan bingung masalah bahasa Mandarin tadi ya Pak ya. Nanti ada yang tanya bahasa Mandarin deh, jadi program Mandarin deh. Atau teleponnya di 0315046000. Kami akan kembali setelah informasi dan sebuah pujian yang akan hadir menemani Anda.